Tahun 2015 itu adalah tahun pertama kali gue datang ke gym. Gue masih inget betapa cengok dan bingungnya gue ngelihat ada banyak banget alat dan banyak banget variasi gerakan. Waktu itu sih gerakan yang gue tahu cuma push up, bench press, shoulder press, bicep curl. Template gym bro banget lah pokoknya. Untungnya ada teman gue yang 2 tahun lebih awal nge-gymnya sebelum gue. Pada akhirnya dia yang ngajarin nih gerakan A, B, C fungsinya buat apa sih. Meski pada waktu itu gue kagak tahu ternyata ada latihan buat kaki. Jadi akhirnya gue nggak latihan kaki di 8 bulan awal. Yaitu kenapa kaki gue di awal kelihatan sangat-sangat patetik ya. Kenapa gue cerita ini ke kalian? Gue itu adalah orang yang beruntung karena punya temen yang bisa ngajarin. Tapi ada beberapa orang yang gak punya temen dan juga malas untuk kenalan. Mungkin mereka introvert ataupun karena alasan yang lain. Jadi di sini gue mau jadi temen kalian yang ngajarin kalian untuk ke gym itu latihannya apa aja sih. Karena gue juga jujur kasihan lihat beberapa temen gue yang datang ke gym gak tahu mau latihan apa. Akhirnya pelangap-pelongo dan cuma ngikutin latihan orang di sebelahnya. Buat yang belum kenal, nama gue Deonix Senjaya. Gue adalah CEO dari Academy Fitness dan juga seorang fitness coach. Gue udah ngelatih berbagai macam orang, puluhan ratusan orang untuk mencapai badan impian mereka. Jadi video ini adalah bentuk dari kepedulian gue untuk memajukan fitness Indonesia. Kita langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama, yaitu basic movement atau pergerakan dasar manusia. Kalau misalkan kalian baru pertama kali nge-gym, mungkin overwhelming sekali untuk kita belajarin semua otot yang ada. Karena gue pun seperti itu. Ketika awal belajar, anatomi itu adalah sesuatu yang gak gampang buat gue. Jadi bayangin kalian datang harus belajar dulu anatomi, oh gerakan ini untuk otot ini, gerakan ini untuk otot ini. Ya bakal susah. Jadi itu bisa kalian pelajarin seiring berjalannya waktu. Tapi gue yakin dengan gerakan dasar ini kalian pasti bisa untuk istilahnya nge-cover semua otot yang kalian mau latih. Jadi sebenarnya pergerakan dasar di gym ada berbagai macam. Tapi kalau kita ngomongin taksonomi atau pembagiannya, gue pribadi suka untuk membagi menjadi 5 gerakan dasar. Mungkin plus 1 ya, karena 1 ini bonus. Jadi gerakannya gak akan gue kasih tahu semuanya, apa-apa aja, tapi gue akan kasih tahu gambaran besarnya. Gue harap kalian bisa untuk googling sendiri at least, karena udah banyak banget informasi yang ada. Yang pertama itu adalah squat, gerakan seperti jongkok atau mendorong dengan kaki kalian. Kalian mungkin sering lihat orang yang pakai mesin atau pakai barbel atau pakai dumbbell yang jongkok dan bangun, jongkok dan bangun. Itu namanya adalah squat. Fungsi dari squat ini adalah untuk melatih otot bokong dan juga otot paha depan kalian, di mana itu adalah otot yang sangat penting. Yang kedua itu adalah gerakan hinge. Gerakan hinge itu adalah ketika kalian maju mundurin bokong kalian dengan posisi punggung cenderung lurus. Kalau kalian pernah lihat orang deadlift atau pernah lihat orang hip thrust, ya kira-kira gerakannya seperti itu. Otot yang terlatih itu adalah paha belakang, bokong, dan juga posterior chain seperti pinggang kalian. Jadi ini adalah gerakan yang sangat-sangat beneficial. 2 gerakan tadi adalah gerakan lower. Sekarang kita bahas gerakan upper atau bagian atas. Yang pertama itu adalah gerakan press atau push. Gerakan press atau push itu adalah gerakan yang mendorong. Nah, gerakan mendorong itu terbagi menjadi 2 ya. Mendorong ke depan dan belakang dan mendorong ke atas dan bawah. Kalau yang depan dan belakang kita namainnya horizontal, kalau atas dan bawah kita namainnya vertikal. Untuk gerakan horizontal press atau horizontal push itu akan melatih dada dan juga tricep kalian. Sedangkan untuk vertical push ke atas dan ke bawah itu berarti kalian melatih bagian bahu kalian, dan juga kalau misalkan miring berarti ada sedikit kena ke dada atas. Sama seperti press atau push, ada juga gerakan pull atau menarik. Kalau misalkan gerakan push itu melatih bahu dan juga dada, gerakan menarik itu mostly akan melatih back atau punggung kalian. Kalau misalkan yang horizontal maju mundur narik ke depan dan belakang, maka yang kita latih itu adalah otot punggung bagian tengah. Kalau misalkan nariknya dari atas ke bawah atau yang vertikal, itu akan melatih otot punggung yang di bagian samping. Nah tadi udah 4 gerakan. 1 gerakan lagi itu sebenarnya adalah gerakan core. Gerakan core itu adalah yang melatih bagian tengah atau midsection tubuh kalian. Contohnya misalkan kayak sit up, crunch, atau mungkin back extension, atau mungkin gerakan memutar untuk melatih otot perut bagian samping. Nah itu tadi 5 gerakan yang paling dasar yang sebaiknya kalian latih di gym. Ada juga 1 bonus lagi, namanya adalah gerakan aksesori. Gerakan aksesori itu adalah gerakan seperti bicep curl, tricep extension, lateral raise, gerakan-gerakan yang melatih otot yang mungkin aja kurang terlatih dalam gerakan yang sebelumnya gue udah sebut. Kalau misalkan kalian udah lakuin 5 yang pertama, kemungkinan besar kalian itu sebenarnya udah tercover hampir semua ototnya. Tapi ya kalau misalkan kalian mau tambahin gerakan aksesori, itu boleh banget biar latihan kalian jadi lebih round up atau lebih penuh. Jadi tugas kalian sekarang adalah kalian googling dan kalian coba tulis atau lihat kiri kanan ketika lagi di gym, gerakan apa aja yang mungkin kalian lakuin dan kalian
exercise taksonominya harus diurutin ya. Ini gerakannya squat, ini gerakan hinge, gerakan push, pull, dan aksesori. Sekarang kita bahas gimana caranya kita bisa memilih jadwal latihan kita. Karena banyak orang cuma datang ke gym, mereka udah siap untuk teratur, tapi mereka nggak tahu jadwal latihannya seperti apa. Jadi kalau misalkan ribet, kalian bisa aja lakuin 5 gerakan yang pertama tadi, kalian ulang seminggu 3-4 kali, yaitu bisa-bisa aja. Tapi di sini gue akan kasih kalian sebuah pola latihan atau pemilihan gerakan biar kalian nggak bosen. Dan sebenarnya tujuan pemilihan pola gerakan dan juga jadwal latihan itu agar apa sih? Sebenarnya agar otot kalian itu nggak dilatih setiap hari dan akhirnya malah terlalu capek. Jadi intinya dalam membangun otot kita juga perlu untuk mengistirahatkan otot tersebut. Jadi kalau misalkan mau angka yang langsung gue sebut, kalian sebaiknya melatih satu otot itu seminggu 2 kali. Tapi ada juga orang yang latihan 3 kali, 4 kali, nggak ada masalah selama mereka bisa recover. Jadi jangan sampai hari Senin kalian latihan kaki, hari Selasa kalian latihan lagi. Itu udah jelas kaki kalian belum pulih. Di sini gue akan kasih kalian sebuah contoh latihan seminggu 4 kali dan gerakannya itu seperti full body atau sekali latihan dapat semuanya. Untuk hari pertama dan ketiga, jadi kalian bisa ulang-ulang ya, 1, 3, 2, 4 ya. Yang pertama itu adalah squat, vertical push, horizontal pull, aksesori untuk kaki, contohnya mungkin leg curls yang nekuk-nekuk ke belakang dan juga leg extension nekuk-nekuk ke depan, itu kalian bisa pilih salah satu. Dan yang kelima itu adalah lateral raise atau aksesori untuk bahu. Itu adalah hari pertama dan ketiga. Sekarang hari kedua dan keempatnya. Yang pertama itu ada hinge atau gerakan seperti deadlift, kemudian vertical pull yang menarik secara vertikal atas ke bawah, horizontal push yang mendorong dari belakang ke depan, depan ke belakang. Lalu kemudian ada aksesori untuk bicep seperti bicep curl ya menggunakan dumbbell, atau aksesori untuk tricep terakhir ya. Jadi total dari semua gerakan itu biasanya sehari adalah 5 gerakan. Kalian tinggal ulang-ulang aja tuh. Senin sama hari Kamis misalkan sama gerakannya, hari Selasa dan hari Jumat misalkan sama gerakannya. Hari lainnya kalian bisa istirahat. Sekarang kita bahas pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu berapa reps, berapa set, dan bebannya gimana pilihnya. Untuk pemula, saran gue kalian bisa mulai dari 3 set per gerakan dulu. Meskipun ini bukan angka yang pakem, kalian bisa mulai dari 2 set, 3 set, 4 set, sampai 5 set, semua nggak masalah. Tapi karena kita mau simplify biar kalian nggak terlalu pusing, pukul rata dulu aja satu gerakan itu 3 set. Nanti seiring berjalannya waktu, misalkan 3 bulan sekali kalian bisa lihat nih, oh gerakan ini kayaknya enak nih ditambahin 1 set lagi. Ya udah, tambahin. Nah untuk repetisi dan bebannya, kalian bisa cari yang kalian bisa angkat sekitar 8-12 repetisi aja dulu. Sebenarnya semua repetisi itu membangun otot 5-30. Tapi kita maunya praktikal dan juga gampang untuk diingat. Jadi 8-12 itu kalian bisa pilih. Repetisi ini kita pakai juga untuk memilih bebannya. Kalau misalkan kalian pakai beban, kalian angkat nih sampai gempor misalkan cuma kuat 7. Berarti bebannya keberatan karena nggak masuk ke 8-12. Kalian bisa entengin dulu. Lalu kalian mulai latihan dari sana. Kalau misalkan kalian bisa untuk angkat lebih dari 12 kali, berarti bebannya keentengan. Kalian tinggal beratin. Pokoknya intinya cari beban yang kira-kira kalian bisa angkat 8-12 repetisi. Nah, terus habis itu tadi latihannya gempor atau gimana Del? Sampai nggak bisa angkat lagi atau gimana? Jawabannya adalah sebenarnya nggak seperlu-perlu amat untuk kalian latihan sampai gempor atau kita biasa bilang failure. Yang penting adalah di setiap repetisi terakhir kalian itu udah mengalami penurunan kecepatan atau udah mulai sulit angkatannya. Jadi misalkan kalian angkat 1 repetisi 1 detik, tiba-tiba leden dan kuatnya itu 2-3 detik. Maka itu udah mencapai titik yang kita mau. Hal terakhir, ini hal yang paling penting, gimana caranya kita bisa untuk progressive overload. Progressive overload atau penambahan beban itu adalah hal yang harus kita lakukan kalau misalkan kalian mau otot kalian makin gede. Kalau kalian nggak mau, ya nggak usah. Kalian nggak usah naikin bebannya, latihan segitu-segitu aja. Simpelnya gini, ketika kita mau memberikan stimulus pada otot kita agar mereka tetap berkembang, maka kita perlu untuk memberikan stimulus yang lebih sulit dari waktu ke waktu. Stimulus yang lebih sulit itu bisa berarti repetisinya nambah, bebannya sama, bisa juga repetisinya sama, bebannya naik, atau bisa dua-duanya. Jadi sekarang kalian bisa nih seminggu sekali, misalkan dari hari Senin ke hari Senin lagi, kalian naikin beban ataupun repetisi dari angkatan kalian tersebut. Misalkan bicep curl kalian terakhir 10 kilo kuat 8 repetisi. Mungkin kalian bisa naikin dulu repetisinya sampai kuat 12 repetisi. Kemudian kalau misalkan udah lebih dari itu, berarti udah waktunya untuk tambahin beban. Jadi itu gimana caranya kita merangkai atau menyusun pola latihan. Kalau kalian pemula, gue harap kalian bisa paham dan bisa langsung aplikasiin. Kalau misalkan ada pertanyaan
pertanyaan atau bingung, kalian bisa untuk tanya ke gue lewat komen, atau kalian bisa langsung belajar dari Akademi Fitness. Jadi kalau kalian pengen belajar fitness dengan panduan profesional dan juga komunitas yang kuat, kalian bisa langsung cek akademifitness.id. Akhir kata, gue harap gue bisa menjadi teman yang ngajarin kalian gimana caranya nge-gym. Kalian gak perlu untuk terlalu pusingin dulu di awal, karena dengan hal basic yang tadi udah gue ajarin, gue yakin kalian tetap bisa berprogres dengan jangka waktu yang cukup panjang. Mungkin bisa setahunan. Gue Doni Sinjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.